kita berjumpa lagi di podcast Hua Ita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan tentunya di hari ini Kulapa Hari bersama dengan saya Nisa Umami yang akan menemani kamu dalam kurang lebih setengah jam ke depan yang akan ngobrol-ngobrol seru. Dan tentunya kalau sudah ada Nisa di sini berarti kita akan ngobrol bareng dengan anak muda. Nah, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol dengan anak muda mana yang akan kita ngobrol ya. Dan tentunya ya Pak Hari, di hari ini juga kita akan membahas sebuah topik yang menghadirkan cerita di balik suara-suara terbaik dari ajang Bintang Radio. Ajang pencarian bakat legendaris yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, sekarang Nisa tanya nih, siapa yang kemarin waktu grand final Bintang Radio yang paling heboh? Atau kamu bahkan malah jadi salah satunya? Dan tanpa berlama-lama kayaknya kita langsung saja ya menyapa bintang tamu kita di hari ini yang begitu luar biasa. Di sini telah hadir bersama Nisa, ada bersama dengan Samuel Elvaro. Hai. Hai Kak. Yang juga terbaik putra di Bintang Radio tahun 2025 di Palangkaraya ya. Dan tentunya kita bersama dengan putrinya juga, ada Kak Eicha Kristi Gianella. Benar gak di sini nih? Benar. Luar biasa, yang juga sebagai terbaik putri di Bintang Radio RRI Palangkaraya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Baik, Ya, puji Tuhan, wow, baik, Kak. luar biasa. Mas pulang sekolah banget ya Mas ya? Iya, pulang sekolah Dedikasinya banget. luar biasa Ya, banget ya. betul. Nah, berarti sangat-sangat terlihat ya kalau masih bangku sekolah SMA. Mungkin boleh kita kenalan dulu nih, sekolahnya masih di mana sih? Dari Mas Samuel dulu deh. Oke, boleh deh. Jadi perkenalkan Kak, saya Samuel Farel sama di sini sebagai terbaik putra Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2005 RRI Palangkaraya. Di sini saya sebagai pelajar yang juga belajar di SMA Negeri 2 Palangkaraya Kak. Jadi di sini saya juga kelas 2 SMA ya Kak ya. Jadi ya itu deh, sekian. Wow, luar biasa sekali. Boleh Kak Eicha nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eicha Kristi Gianella, bisa dipanggil Eicha, dan aku berasal dari SMA Negeri 2 Palangkaraya, dan aku sebagai terbaik 1 dari kategori putri. Wow, luar biasa sekali. Sedikit iri ya sebenarnya karena SMA sudah mengukir prestasi luar biasa sekali. Nisa umur segitu kemana? Tapi akhirnya luar biasa sekali. Hari ini kita bertemu dengan terbaik putra dan putri dari RRI Palangkaraya yang kemarin kita mengidolakannya ya, luar biasa sekali. Dan sekarang kita bisa berbincang, asik. Nah, kayaknya sebelum kita lanjut ke pertanyaan, Nisa nih penasaran ya. Kayaknya kemarin Mas Samuel dan juga Mbak Eicha ini yang Nisa lihat pendukungnya luar biasa banget ya. Itu kayaknya satu hal Trisatya tuh menggelegar gitu isinya dengan pendukungnya. Tapi kalau dari Mbak Eicha, dari Kak Samuel sendiri, gimana sih perasaannya waktu pertama kali dinobatkan sebagai terbaik dari putra dan putri? Boleh siapa dulu nih? Eicha dulu deh, oke. Yang pasti kemarin kaget karena sebenarnya itu nggak kerencana, karena sebenarnya kebetulan itu juga teman-teman dari Samuel juga, dan tapi teman-teman aku juga, jadi sempat kaget karena wah ternyata banyak juga ya gitu. Terus pada seneng juga, pada excited juga, dan ternyata sekompak itu, jadi ngerasa seneng banget lah karena didukung. Wow, luar biasa. Kalau diingat sih kemarin pendukungnya ada yel-yelnya ya. Iya. Itu persiapannya kapan gitu? Boleh nih Mas Samuel nih. Oke, tentunya pas dinobatkan pertama kali ya Kak ya sebagai juara Bintang Radio. Puji Tuhan, sangat bersyukur. Memang sangat kaget sekali dengan apa yang terjadi, dan memang itu tidak diduga kita ya Kak ya. Karena mungkin aku juga merasa aku banyak hal yang perlu dievaluasi lagi ke depannya. Lalu banyak juga masih teman-teman senior-senior yang lebih baik lagi dari aku. Cuman puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Dia yang membantu bisa sampai saat ini. Dan kalau supporter kemarin memang kebanyakan itu teman-teman kami dari SMA 2 Kak. Jadi teman-teman kami dari SMA 2 Palangkaraya memang betul-betul solid, memang mendukung ya Kak ya, dari OSIS SMA Negeri 2 Palangkaraya. Jadi memang wow, luar biasa sekali nih. Semoga teman-temannya nonton kali ya. Dan kita tahu kalau Bintang Radio ini perjalanannya panjang sekali ya seleksinya. Kalau bisa diceritakan nih sedikit Boleh dari siapa dulu nih perjalanan Bintang Radio sampai akhirnya dinobatkan menjadi terbaik dari kategori putra dan putri?
Oke, Kak Ica. Nah, yang pertama yang pasti kita di babak penyisihan kemarin itu kita buat video dan aku sendiri itu membawakan lagu dari Nadia Titanya yaitu Makin Cinta Dia. Tapi itu kita bawa cuma sepenggal aja dan puji Tuhannya kita masuk ke dalam semifinal. Kemarin tampil juga di lantai 2 dan aku membawakan lagu yang sama, Masih Cinta Dia dari Nadia Titanya, dan itu versi yang memang satu lagunya. Puji Tuhannya juga ternyata kita masuk ke grand final. Di situ lagunya diundi dan waktu itu aku dapat lagu Pernah Berjuang dari Maria Pudesa. Wow, luar biasa sekali. Tapi sejauh seleksi itu juga, apakah kakak enjoy nih dengan lagu-lagu yang, apalagi tadi cabutan ya katanya ya? Sebenarnya sih waktu itu cerita yang seru juga karena sebenarnya aku sedikit menghindari lagu itu. Wow, karena ada challenge-nya iya, ya. Karena lagu itu pernah maaf ya, maaf apa. Tapi lagu itu pernah relate di aku. Oke. Ya, jadi lagu itu tentang cerita pernah berjuang. Kita pernah berjuang untuk orang yang kita suka, mungkin kita suka, tapi ternyata pada akhirnya perjuangan itu gak kelihatan oleh orang gitu, oleh orang yang kita suka. Jadi menghindari lagu karena kita harus ngebalikin suasananya lagi Kak, karena emosinya harus kita bangun lagi gitu. Gen Z sih bilangnya dejavu ya. Iya. Ini lagunya relate ya Iya. ternyata Pak Hari ya, bukan karena kenapa-kenapa, Iya. tapi karena aduh nih sakitnya kerasa lagi. Boleh kita lanjut ke Mas Samuel nih. Oke, kalau perjalanan tentu perjalanan panjang yang tidak mudah ya Kak ya. Di Bintang Radio ini memang berbagai tahap sudah kita ikuti dan tentunya dengan usaha yang luar biasa juga. Sudah dengan kita dari audisi, dari penyisihan, lalu sampai ke semifinal, sampai ke grand final juga kemarin. Memang itu perjalanannya berat Kak. Jadi sama seperti Echa juga ya tentang audisi dan penyisihan tadi. Tapi yang bikin beda itu waktu grand final Kak. Jadi waktu grand final itu kami cuman dikasih kesempatan 5 hari untuk latihan. Prepare, oke. Ya, dengan lagu cabutan tadi. Jadi memang lagu cabutan yang kami nggak tahu lagunya. Cuman kami harus menyelesaikan lagu itu dalam 5 hari. Jadi memang itu menjadi tantangan juga untuk kami. Itu belajar supaya kita bisa beradaptasi lah dengan hal-hal baru juga kan ya Kak ya. Tapi puji Tuhan memang lagu itu tuh cocok juga dengan karakterku juga. Wow, Puji style Tuhan. banget ya. Iya. Perjalanan yang tidak mudah itu akan terbayarkan dengan usaha itu saja sih Kak. Memang Luar biasa usaha yang sekali. cukup panjang juga untuk berada di titik ini Kak. Tapi nggak ada gejolak karena 5 hari, nggak ada, kayak ada gejolak dari hati kayak wah 5 hari nih. Dan apakah itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita harus beradaptasi ya dengan lagu cabutan itu dalam jangka waktu 5 hari, atau bahkan yang lain dirasakan oleh Kak Samuel dan juga Kak Echa, ada tantangan lain nih selama seleksi ini tadi? Kalau aku sendiri sih karena kita masih pelajar ya Kak, jadi waktu yang 5 hari itu kadang kurang cukup untuk kita mungkin menghafal lagu, harus memikirkan improvisasi lagu gimana, terus ditambah dengan keseharian kita mungkin tugas atau pelajaran, jadi kurang sedikit jadi bikin kita agak kesulitan dikit lah. Tapi ya itu sudah jadi konsekuensi kita, jadi ya mau nggak mau harus dilakukan. Itulah tantangan yang serunya gitu ya. Boleh kalau Mas Samuel ada tantangan tersendiri lagi nggak nih? Iya, sama seperti Echa tentang belajar juga ya Kak ya. Memang kita dalam 5 hari itu sudah dalam kegiatan belajar seperti biasa gitu ya Kak ya. Jadi memang persiapannya juga tidak terlalu banyak, tidak cukup sebetulnya. Tapi ya puji Tuhan bisa terselesaikan lah dengan waktu yang ada sisa setelah kita belajar dan lain sebagainya. Tapi ya itu aku biasanya menyelesaikan tantangan itu, menghadapi tantangan yang 5 hari kemarin itu memang di waktu-waktu senggang di sekolah itu sambil dengerin lagu itu. Kan memang dalam waktu 5 hari itu kami nggak ada yang hafal lirik. Memang
ada yang nggak hafal liriknya karena memang lagu itu lagu-lagu baru juga Kak. Jadi itu juga tantangan untuk menghafal lirik. Jadi biasanya di waktu-waktu senggang, waktu-waktu renggang kami bisa menghafal lirik sih biasanya. Cuman memang itu tantangan banget sih untuk kami. Ya. Wow, berarti di samping dari harus memang menjalankan penyisian ini juga ya dengan waktu yang sudah disediakan, tapi beriringan dengan itu juga harus menjalani kewajiban sebagai seorang pelajar gitu, tanpa harus lalai salah satunya. Akhirnya bisa terlewatkan, asik. Tapi ini selama dari panjangnya proses tadi juga sampai akhirnya di grand final seru banget itu, ada nggak sih satu momen atau satu hal yang kayaknya bikin berkesan banget nih dari panjangnya masa itu deh? Kira-kira ada nggak nih? Tapi nggak ada cinlok ya? Oh, enggak. Boleh, kalau ada yang berkesan kira-kira apa tuh? Oke, mungkin kalau dari aku yang berkesannya saat kita latihan bareng-bareng dengan teman-teman ya. Jadi ada waktu-waktu saat setelah technical meeting kita latihan bareng-bareng. Di situ kita tukar pendapat. Bahkan di situ sudah mulai bercanda-bercanda. Ini aku mau nyanyi gini nih untuk lagu ini nanti, aku mau pakai gini-gini lah untuk lagu ini nanti. Jadi itu termasuk hal-hal yang mengasihkan juga. Terlebih memang di kategori putra ya Kak, ini saya sendiri pelajar, sedangkan yang lainnya memang sudah mahasiswa ya Kak ya. Jadi bertemu dengan senior-senior itu menyenangkan untuk saya, karena saya punya pandangan baru, punya motivasi baru lah untuk selanjutnya ke depannya saya. Jadi itu sih hal yang mengasihkan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Banyak belajar juga, Betul, sharing-sharing banyak belajar. akhirnya ya. Ya. Wow, kita beralih ke cewek ini kayaknya lebih banyak ya hal-hal terkesannya. Boleh nih Kak Echa nih. Kalau aku sih sama kayak Samuel yang pasti kebersamaannya tadi. Kebersamaannya tadi kayak waktu kita mau tampil itu kan kita nunggu di ruang tunggu tuh. Terus waktu itu Kak Renaldi waktu itu bawa tentengan gitu sebenarnya. Terus waktu itu mereka sebenarnya lagi berisik, terus tapi nggak yang nyaring. Tapi aku dengar nih kata-kata kencar kencur, ini apa gitu kan. Terus akhirnya ternyata Kak Renaldi itu bawa kencur setempat besar gini, terus itu kencurnya besar-besar dan itu karena banyak, jadi itu akhirnya kita bagiin ke 10 peserta itu. Sharing. Itu dicemil banget tuh. Iya, dicemil. Oh ternyata itu bukan mitos ya. Kan kayak siapa itu? Kayak artis kan? Iya, Iya, kan. mereka kan memang minta ridersnya itu. Iya. Ternyata kalian nerapin itu juga. Tapi itu hal yang pertama bukan sih? Atau itu sudah biasa di penyanyi itu? Kalau aku sih mau nggak mau, jadi harus dibiasakan, jadi udah terbiasa lah. Mau nggak mau ya? Kalau Mas Samuel? Kalau dari aku ini kali kedua dan Wow. memang aku merasa itu tidak cocok sih dengan Ini selera sih ya Iya. jatuhnya ya. Cuman ya itulah, karena memang menikmatinya sama-sama, Iya, itu seru. dapat serunya. Wow, luar biasa sekali. Rame ya. Tapi nih kita mau ngobrol sedikit dalam nih. Tapi jangan nangis ya. Sepanjang kita akhirnya sampai di titik ini, asik, Gen Z banget. Kira-kira nih dalam proses ini yang paling mendukung untuk Mas dan juga Mbaknya, baik dari sisi keluarga, teman, lingkungan yang mungkin berperan banget gitu dalam perjalanan bintang radio ini. Kira-kira siapa nih yang kalau boleh diceritain? Waduh, boleh Mas Samuel dulu. Oke. Kalau dari aku ya memang support paling pertama itu dari orang tua ya Kak ya. Karena memang orang tua selalu mendukung untuk semua kegiatan-kegiatan dan mendukunglah supaya saya anaknya supaya bisa berprestasi gitu. Jadi memang mama papa selalu support meskipun mereka terbatas dalam waktu ya kayak juga mereka banyak kegiatan-kegiatan, meskipun mereka nggak datang di grand final kemarin, tapi selambat-lambatnya mereka datang tuh mereka tetap support gitulah sampai ke pengumuman dan lain sebagainya. Meskipun nggak lihat aku tampil tapi mereka tetap datang gitu. Jadi memang luar biasa sekali mama papa yang sudah mendukung sampai di titik ini memang. Dan juga teman-teman ya kayak dari OSIS kemarin yang memang
sangat mendukung sekali. Kalau yang yel-yel wow mantap, wow mantap, itu teman-teman dari OSIS. Memang nggak ada aku kerahin apa-apa, aku cuma bilang nonton aku gitu. Lalu mereka tuh bilang nggak mau nonton malam minggu, mereka bilang gitu loh. Mending kami jalan-jalan bla bla bla. Ternyata mereka datang dan ternyata lebih heboh dan tidak terpikirkan hebohnya mereka, dan memang luar biasa sekali teman-teman saya yang support ya, karena solid banget gitu. Mereka bisa memberikan dukungannya dan memang itu menyentuh hati saya juga ya, karena support mereka itu saya bisa sampaikan. Wow, luar biasa sekali. Ini kayaknya saya yang nangis ya. Benar-benar tersentuh hati kecil ini ya. Tapi luar biasa banget, walaupun tadi datangnya juga di akhir ya, tapi doanya selalu menyertai. Asik. Masih seputar tentang teman-teman tadi, kayaknya memang melekat banget. Wow, mantap. Wow, mantap. Boleh dari Kak Eca nih, lanjut. Masih pertanyaan yang sama. Kalau aku mungkin dari orang tua yang pasti, karena dukungan-dukungan mereka salah satunya adalah ketika aku latihan, ketika aku mau latihan itu pokoknya biasanya sama papa, karena papa adalah salah satu inspirasiku di dalam dunia bermusik dan tarik suara. Jadi kalau misalnya perlu ini, perlu itu, kalau mau nanya kurangnya apa, terus ini harus gimanain, itu biasanya nanya papa. Dan mama juga biasanya ikut berkontribusi juga, karena mama juga bisa nyanyi. Lewat yang kayak gitulah dukungan mereka. Terus yang pasti teman-teman aku lewat voting kemarin sekelas, kita satu kelas tuh voting, aku ajarin mereka sesuatu cara voting, terus pokoknya semuanya, dan mereka emang yang ngasih HP-nya gitu untuk voting. Wow, luar biasa sekali. Ini menyentuh hati banget ya. Nanti kalau dia pakai klip TikTok ini bisa kali dipotong ya. Tapi ini luar biasa banget. Sekarang kita deep-deepnya udah ya, sedih-sedihnya udah. Sekarang kita flashback nih. Wow, sebelum di Bintang Radio juga nih Mas Samuel dan juga Kak Eca nih, apakah memang punya pengalaman membawakan lagu daerah dan juga yang bernuansa tentang Nusantara di ranah kompetisi atau bahkan membawakan sebuah acara nih? Boleh siapa dulu nih? Oh ya Mbak Eca dulu ya. Tunjuk-tunjukkan aja nih. Kalau aku sering sih kayak di Jambore, kayak pokoknya acara guru, terus acara-acara lain di daerah sini, dan yang pasti aku bawain lagu daerah sini sih Kak. Wow, luar biasa sekali. Ini berarti sudah sangat-sangat terbang ya. Jam terbangnya sudah tinggi banget ya. Boleh deh Mas Samuel. Ya, kalau aku untuk perlombaan itu nggak ada sih Kak. Memang ada mungkin, tapi mungkin aku nggak ada yang ku ingat, tapi ada rasanya. Tapi memang lagu-lagu daerah ini selalu melekat gitu di aku sendiri ya Kak ya. Karena memang lagu daerah Kalimantan Tengah khususnya banyak sekali yang memang aku meskipun nggak ku pakai untuk lomba, tapi memang ku hafalin karena musiknya enak. Memang lagu-lagu Kalimantan Tengah ya, sama lagu-lagu luar juga ada beberapa. Dan meskipun aku nggak bawa, tapi aku memang ada yang hafal beberapa. Wow, gitu. luar biasa. Ini kayaknya ada satu pertanyaan dari jawaban Mas Samuel juga, dan ini kayaknya untuk Kak Eca juga ya. Kenapa sih tertarik banget dengan lagu daerah? Bukannya ada beberapa kan, apalagi daerah Kalteng kita ini kan ada karungut ya. Itu cukup sulit menyanyikan dia ya. Kenapa masih tertarik dengan lagu daerah gitu? Kayaknya ada ketertarikan secara khusus ya untuk lagu daerah nih. Kalau dari Kak Eca sendiri kenapa tuh suka? Kalau aku sih karena tantangannya sih Kak. Wow. Karena ngarungut juga menurut aku itu susah banget, karena sampai sekarang aku nggak bisa juga. Masih belajar ya. Iya, walaupun aku nyanyi masih nggak bisa juga, jadi susah jadinya. Jadi mungkin itu adalah salah satu tantangan, dan menurut aku terkadang justru lagu daerah itu juga kayak Samuel tadi ternyata enak juga ya nadanya gitu. Jadi biasanya aku hafalin biasanya gitu. Iya, kalau Mas Samuel kenapa tuh? Sama juga kayak Eca, tantangannya dapat. Ya. Tapi yang lebih kenapa aku suka banget dengan lagu daerah ini karena maknanya Kak.
Wow, apa nih yang pernah terbesit satu kayak kepo kita cari deh artinya gitu? Mamangun Mahagalewu. Wow, boleh tuh apa tuh? Ya, jadi kayak ini ajakan untuk kita, mari kita membangun kota kita, tanah air kita, tanah kita berpijak tanah. Inilah pokoknya Kalimantan Tengah. Jadi itu memang menjadi sesuatu yang meskipun ini adalah lagu daerah tapi maknanya luar biasa banget loh untuk kehidupan kita. Meskipun memang gak relate dengan anak-anak muda zaman sekarang, cuman ada makna yang lebih dalam lagi tentang bagaimana kita bisa peduli dengan lingkungan kita juga. Jadi memang itu sih yang sering kutarik dari lagu-lagu daerah. Itu tuh untuk menjaga kota kita, untuk melestarikan kebudayaan kita. Itu sih Kak. Wow, luar biasa sekali Pak Hari ya. Tuh kalau misalkan kayak kita tahu lagu-lagu khas daerah sini itu kan viral kan akhir-akhir ini. Nah, siapa tahu kalau kita misalkan sudah tahu artinya, kita cari tahu artinya, kita jauh lebih jatuh cinta. Kayak Mas Samuel dan juga Kak Echa nih. Tapi tadi udah disinggung oleh Mas Samuel ya, kebanyakan lagu daerah tuh memang dirasa cukup kurang relate dengan anak muda saat ini. Kalau menurut Mas Samuel dan juga Kak Echa nih hari ini, gimana sih cara anak muda ini tetap merasa mencintai musik daerahnya ataupun lagu daerahnya tuh tanpa kehilangan sentuh modernisasinya gitu? Agak berat ya. Boleh siapa dulu deh? Oke, kali ini lemparnya ke Mbak Echa ya. Mungkin salah satu caranya mungkin lagu-lagu pop sekarang itu, lagu-lagu sekarang itu yang modern itu disisipkan dengan instrumen-instrumen daerah kayak sape, kecapi mungkin kayak gitu-gitu. Karena salah satu contoh juga yang aku tahu sih kayak lagu dari Niki, 'Cause You Be in My Heart. Itu aku waktu itu dengar doang, tapi ternyata pernah lewat, ternyata Niki ini biarpun lagu ini dari luar, ternyata dia menyisipkan suara-suara gamelan di dalam lagunya. Jadi itu aku baru tahu juga dan ternyata bagus juga ya gitu. Terus keren. Jadi dari situ kita bisa cari gali-gali informasi lagi. Wow, kita malah dapat fakta baru ya hari ini Pak Hari. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu ide ya untuk anak-anak muda yang mungkin mau berkreasi tetap dengan sentuhan budaya, tapi juga harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Ini Mas Samuel udah siap belum nih? Boleh silakan. Oke, memang sama juga kayak Echa ya. Masih sama. Sama terus. Jadi memang cara supaya anak muda ini bisa tetap mendengarkan musik daerah ya Kak ya. Contohnya seperti Yura Yunita yang nyanyi lagu-lagu kayak apa ya kemarin ya, Manuk Dadali itu Yura Yunita ya. Bandung. Jadi memang kelihatan banget dia itu membawa dengan aransemen sendiri dan juga disisipkan dengan aransemen baru zaman sekarang ya, gen zaman sekarang. Jadi kalau kulihat bolehlah mulai dari hal-hal seperti itu ya Kak ya. Boleh dengar, ada juga Novia Bahmet ya kalau nggak salah ya, yang mereka bertiga nyanyi yang itu Kak. Wonderland itu ya. Iya, itu memang salah satu cara juga anak-anak muda itu sering banget dengar lagu itu ya Kak ya. Memang itu sempat viral juga pada masanya, sampai sekarang juga bahkan era itu ya boom. Jadi memang hal-hal seperti itu bolehlah dilaksanakan, cuman memang itulah harus ada juga lokal-lokalnya, jangan sampai hilang kebudayaan lokalnya, karena memang banyak juga sekarang orang-orang nyanyi lagu-lagu daerah tapi aransemennya sudah mulai ke zaman-zaman sekarang gitulah. Dan juga cengkokannya segala macam itu sudah mulai beralih ke cengkokan zaman sekarang, bukan cengkokan lagu daerah pada umumnya lah, bukan kayak pelafalan bahasa daerahnya itu. Jadi memang untuk anak-anak muda ada makna juga di lagu itu, jadi lebih resapi lagi maknanya. Karena memang kalau dari aku sendiri Kak, melihat dan mengetahui makna itu tuh membuat jadi semakin penasaran lagi dengan lagu-lagu lainnya.
Jadi siapa tahu teman-teman anak muda di luar sana nanti kalau misalkan dengar lagu daerah atau apapun itu nanti cari tahu maknanya, dan siapa tahu bisa sama kayak aku bisa kepo dengan lagu-lagu daerah lainnya nantinya. Wow, luar biasa sekali karena rasa experience-nya berbeda ya ketika kita sudah penasaran dengan satu hal yang ternyata kita menemukan fakta-fakta baru lagi. Dari Mas Eicha dan juga Mas Eicha dari Kak Eicha dan juga Mas Samuel, kita banyak belajar kalau kita semua sebagai anak muda tentu diharapkanlah gebrakan-gebrakan baru ya Mas ya. Kak ya, kita tetap sejalan dengan teknologi yang berkembang, tapi juga tidak lupa nih dengan akar kita. Asik, Gen Z banget. Lanjut nih, kita masih seputar seni bernyanyi. Wow, ini kayak kita udah ngobrol dengan orangnya yang pas nih ya. Kalau kita bisa mengartikan sebuah harmoni tentunya di dalam kehidupan bermusik, apa aja sih, hanya soal nadakah atau ada juga tentang kebersamaan atau bahkan tentang pesan yang ingin tersampaikan ketika kita bernyanyi? Asik. Boleh siapa dulu nih? Yuk semangat ya, udah disemangatin sama Mas Samuel yuk. Kalau aku sih kalau kita dengar kata harmoni dalam dunia seni itu, apalagi ketika bermusik dan tarik suara, itu menurut aku adalah keselarasan antara iringan dan suara kita. Tetapi di samping itu juga kenapa bisa jadi harmoni itu adalah karena kebersamaan. Jadi biasanya di dalam sebuah lagu itu kenapa kita bisa, kok bisa bagus ya, kok bisa keren gitu, enak didengar dan lain-lain, itu karena kekompakan di belakang kamera. Kayak contohnya mungkin komposer musiknya atau aransemennya, mungkin mereka diskusi terus kayak ini enaknya gimana ya, ini kira-kira, pokoknya diselaraskan semuanya, makanya itu bisa jadi lagu yang harmoni. Wow, luar biasa. Jadi untuk menjadi sebuah hal yang sempurna kita tuh harus bersama-sama ya. Luar biasa banget. Dan kayaknya vibes suasana berkumpul tuh juga menjadi salah satu peran yang penting gitu. Boleh Mas Samuel? Oke, aku kayaknya nambahin punya Echa aja ya. Boleh dong. Sama juga. Jadi tambahan untuk tadi yang disampaikan oleh Echa adalah pembawaan lagu itu memang kalau kita nyanyi itu sama seperti kita bercerita, Kak. Jadi memang bagaimana kita bisa memaknai lagu itu, kita bisa memberikan penyampaiannya biasanya beda sih, Kak. Kalau misalkan kita merasa kita mau bercerita lewat lagu itu sama kalau misalkan kita tidak merasa begitu, beda pembawaannya. Jadi tentang harmonisasi tadi bisa terjalankan kalau memang kita memang komitmen mau menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang mendengarnya. Jadi memang itu sih, Kak. Berarti kata-kata yang kayak kita tuh harus bernyanyi untuk menyampaikan dari hati itu benar-benar ada gitu ya. Dan vibes dan feel-nya beda ya ketika bernyanyi dengan hati. Asik. Tapi nih sebagai pemenang terbaik dari kategori Putra dan Putri Bintang Radio ada Mas Samuel dan juga Kak Eicha, yang juga menjadi wajah baru Indonesia ya tentunya, jadi sejarah bintang radio baru juga nih Pak Hari ya. Dan gimana sih menyampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui karya dan suara teman-teman sekalian, atau juga pesan nih untuk teman-teman muda teman-teman muda di sana bahwa kita semua bisa melestarikan kebudayaan kita, daerah kita dengan tarik suara. Boleh silakan, siapa dulu? Samuel lah. Oke. Mungkin kalau dari aku tadi sudah ada beberapa yang aku sampaikan ya, Kak ya, tentang bagaimana pesan untuk teman-teman anak-anak muda, tentang bagaimana lagu-lagu daerah ini penting juga untuk kita, untuk keberlangsungan hidup kita, untuk hal-hal lainnya lah dalam kehidupan kita. Memang lagu-lagu daerah ini sangat penting untuk kita semua, untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kepada teman-teman semua, mungkin kalau dari aku, lagu daerah ini itu tadi memang maknanya dan musiknya tidak terlalu relate dengan kita, cuman makna lainnya seperti membangun daerah tadi, lalu hal-hal yang lain sebagainya itu baik untuk
masa depan kita. Jadi kepada teman-teman semua, ini penting banget untuk kita bisa lebih lagi mengaplikasikan lagu daerah ini. Bahkan kita juga mendengarkan lagu daerah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada teman-teman semua, marilah kita terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Luar biasa sekali. Boleh nih Kak Eca kali ini. Kalau aku sih yang pasti kalau lewat karya atau suara itu mungkin ketika kita nyanyi lagu daerah itu kita mengajak kalian untuk melestarikan nih budaya gitu aja sih Kak. Luar biasa banget ya. Mungkin ada terakhir nih ya, setelah tadi kita luar biasa banget perbincangan kita sama Mas Samuel dan juga Kak Ica, banyak banget dari hal yang dalam banget ya kita, sampai sedih sedikit ya tadi. Nah mungkin ada satu harapan yang bisa dikasih bareng-bareng temen, karena kayaknya perjalanan Bintang Radio juga masih panjang nih. Wah, boleh harapannya untuk diri sendiri ataupun untuk kita teman-teman semua. Silahkan, kayaknya Mas Samuel lagi nih ya. Ada tunjuk dari Mbak Eca nih. Oke, kalau dariku tentu harapannya karena kami masih berlanjut lagi di Korwil 8, jadi mohon bantuannya untuk teman-teman semua. Harapannya juga semoga saya dan Eca bisa mewakili Korwil 8 untuk lanjut ke nasional. Dan terus vote kami juga ya di bintang.radio.rri.id. Cari aja Samuel dan Eca ya di RRI Palangkaraya. Dan terus dukung kami, terus doakan kami. Dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Oke. Luar biasa. Boleh tambahannya dari Kak Eca nih? Kalau aku sih mungkin harapan aku untuk diri aku sendiri sama aja kayak Samuel tadi, semoga yang penting dan yang pasti adalah semoga aku bisa menampilkan yang terbaik nantinya dan mendapatkan hasil yang terbaik ke depannya. Gitu aja sih. Wow, tuh Pak Hari. Semoga harapan kita semua sama dan tentunya kita akan terus mendukung Mas Samuel dan juga Kak Eca untuk lanjut ke babak Korwil 8 ya, dan juga semoga bisa mewakili Korwil 8. Luar biasa sekali hari ini. Terima kasih banyak ya. Luar biasa sekali perbincangan kita, penuh dengan inspirasi tentunya untuk kita anak muda. Dari perjalanan sang pemenang ini ternyata ada perjuangan yang mereka lalui begitu sangat luar biasa. Dan dengan sesuai banget sih dengan tema kita hari ini, di mana ada nada Nusantara, harmoni Bintang Radio untuk Indonesia tentunya, yang dimana terus bergema menghadirkan harmoni, persatuan dan cinta tanah air melalui suara-suara terbaik Indonesia kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kita semua tentunya ya. Dan Pak Hari, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Tentunya sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih bareng kami di podcast Huma Ita tentunya, dimana dan untuk sebuah Pak Hari jangan lupa juga kami akan terus hadir dengan tema-tema seru lainnya juga, masih bersama kami di podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita untuk kita. Saya Anissa Umami beserta dengan Mas Samuel dan juga Kak Eca pamit dari episode kali ini. Dadah.